Salam sejahtera bagi kita semua, Yahobu. Perkenalkan, saya Pahlan Tanjung, calon guru penggerak Angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 1 Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua kata yang bermakna berbeda. Pengajaran sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran dalam konteks Ki Hajar Dewantara ini merupakan bagian dari proses pendidikan namun tidak mencakup semua aspek pendidikan. Pengajaran ini lebih fokus kepada metode, teknik, dan strategi yang digunakan guru untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Berikutnya, pengajaran ini berorientasi pada interaksi langsung antara guru dan siswa di dalam kelas. Pengajaran ini juga memiliki tujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kemampuan akademik siswa. Sementara itu, pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini juga tidak hanya sekedar proses pengajaran atau transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Karena pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara melibatkan pengembangan potensi dan karakteristik unik setiap individu. Lebih menekankan kepada pembentukan kepribadian, nilai-nilai moral, keterampilan hidup, dan pemberdayaan individu untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berorientasi kepada kebebasan, kemandirian, dan kepercayaan diri dalam mencapai potensi maksimal peserta didik. Namun demikian, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, kita bisa menarik benang merah dari kedua istilah tersebut, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, ada 3 pertanyaan yang muncul dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ini. Yang pertama, apa yang saya yakini atau percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Dari sekian banyak yang saya yakini dan percayai sebelum saya mempelajari modul ini, saya mengambil 5 poin utamanya. Yang pertama, saya menganggap atau melihat murid itu sebagai penerima pasif dari ilmu pengetahuan yang saya berikan. Saya menganggap diri saya atau guru adalah sumber ilmu utama, sehingga murid hanya berperan sebagai penerima. Yang kedua, fokus utama adalah pada penguasaan materi pelajaran. Jadi saya berkeinginan bagaimana supaya murid benar-benar paham atau mengerti akan materi yang saya ajarkan. Fokusnya ke sana. Yang ketiga, penilaian yang didasarkan pada hasil ujian atau tes. Atau kalau dalam istilahnya asesmen sumatif, tanpa saya memperhatikan asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Sehingga secara paradigma saya lebih memfokuskan atau menekankan kepada penilaian akhir. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada saya sebagai guru, memberikan informasi secara langsung melalui ceramah atau presentasi. Sementara murid menjadi penerima yang pasif seperti yang saya utarakan tadi di bagian pertama. Yang kelima, pengajaran yang seragam atau metode pembelajaran yang monoton.
itu saja dari waktu ke waktu. Semua murid saya ajarkan dengan cara yang sama, tanpa banyak mempertimbangkan kemampuan belajar mereka, minat mereka, ataupun karakteristik dan background mereka. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang berubah dari pemikiran saya tentunya, atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, ada begitu banyak pemikiran atau insight atau pengetahuan baru dan masukan-masukan atau ide-ide dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Namun saya hanya merangkum beberapa poin saja. Yang pertama, sekarang saya melihat murid itu sebagai individu yang memiliki potensi yang unik, yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan atau berkeseluruhan. Jadi potensi yang mereka miliki itu harus dikembangkan oleh guru, dilihat oleh guru, dikenali oleh guru secara keseluruhan atau holistik. Yang kedua, murid sebagai sumber aktif yang terlibat dalam proses belajar. Jadi paradigma saya sudah berubah menjadi murid itu sebagai subjek dari pembelajaran, bukan sebagai objek. Jadi fungsi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Berikutnya, prinsip Ingarso Song Tulodo, Ing Madya Mangungkarso, Tut Wuri Handayani, yang merupakan nilai-nilai yang telah saya ketahui, yakni guru berperan sebagai model atau seorang figur yang ditiru dan dicontoh oleh murid, baik dari perkataan, berpakaian, perilaku, dan lain sebagainya. Dan guru juga berperan sebagai motivator yang mendukung, yang menyemangati murid ketika mereka berada di fase yang barangkali kurang termotivasi atau kurang kemampuan atau kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan guru juga berperan sebagai pendorong di mana murid didorong untuk lebih bersemangat, lebih bergiat dalam proses pembelajaran atau ketika menempuh pendidikan mereka di jenjang yang guru bersamai. Selanjutnya, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi siswa dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran, tidak sebagai penerima pasif, tetapi mereka menjadi problem solver atau penyelesai masalah. Berikutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan berpusat kepada murid atau student centered learning. Jadi, pembelajaran yang dilakukan oleh saya tentunya sebagai guru akan menjadi pembelajaran dua arah. Yang selama ini hanya satu arah, dalam artian pembelajaran hanya dari saya. Namun setelah saya mempelajari modul ini, pembelajaran itu lebih kepada interaktif antara guru dan siswa. Berikutnya, lingkungan pembelajaran yang inklusif, yakni pembelajaran yang saya desain adalah pembelajaran yang menampung semua kebutuhan murid dan semua jenis murid, baik dia yang tidak mempunyai kebutuhan khusus maupun murid-murid yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, sejatinya setelah mempelajari modul ini, seorang guru tentunya khususnya saya pribadi akan memiliki paradigma baru tentang pendidikan ini, khususnya pembelajaran di kelas. Mengajar atau mendidik anak harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam meliputi misalnya perkembangan alami anak, yang artinya adalah bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi dan karakteristik yang unik tentunya. Perkembangan alami anak mengakui bahwa proses pembelajaran haruslah mempertimbangkan keunikan setiap individu, seperti cara belajar mereka, minat dan bakatnya, dan tingkat kesiapan perkembangan anak. Dan juga ini mengacu kepada kodrat siswa itu sendiri, bahwa mereka itu adalah insan yang harus dipahami dan dihargai sesuai dengan tahapan perkembangan alami yang mereka alami. Misalnya, guru menghargai
terhadap kesiapan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak dalam menyerap dan memproses pelajaran yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Berikutnya adalah pembelajaran yang alamiah. Maksudnya adalah bahwa guru menekankan pengalaman langsung atau pembelajaran dari alam sekitar alam serta lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang utama. Contohnya pembelajaran itu didesain yang berbasis pengalaman. Karena memang Ki Hajar Dewantara sendiri meyakini bahwa pengalaman langsung adalah cara terbaik untuk siswa belajar. Pembelajaran alamiah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata, seperti misalnya melalui eksplorasi, pengamatan, dan percobaan langsung di alam atau di lingkungan sekitar mereka. Dan juga Ki Hajar Dewantara memang meyakini dan mendukung penggunaan sumber daya lokal dalam proses pembelajaran. Hal ini mencakup memanfaatkan kekayaan alam, contohnya budaya dan sosial yang ada di sekitar siswa sebagai konteks untuk pembelajarannya. Contoh kecil, mempelajari tanaman obat tradisional dari lingkungan sekitar dan memahami tradisi lokal sebagai bagian dari pendidikan dan nilai budaya. Itu merupakan salah satu contoh konkret dari pembelajaran yang alamiah. Nah, berikutnya, mengajar atau mendidik siswa sesuai dengan kodrat zaman. Yang pertama, konteks sosial dan budaya. Artinya adalah pendidikan memang yang sesuai dengan kodrat zaman harus mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat. Karena kita ketahui bahwa zaman sekarang telah mulai adanya degradasi moral, degradasi nilai-nilai budaya karena pengaruh dari budaya-budaya luar. Yang tentunya ini akan sangat membahayakan dan merugikan generasi-generasi emas Indonesia. Dan pendidikan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari. Misalnya, mengajarkan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, atau kearifan lokal yang relevan sesuai dengan konteks sosial dan budaya di mana siswa itu berada tentunya. Berikutnya adalah perubahan zaman. Karena perubahan zaman itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan dan tidak bisa kita abaikan. Anak-anak atau peserta didik kita ajar sesuai dengan zaman mereka atau kebutuhan zaman mereka. Akan sangat berbeda ketika kita mengajari siswa kita sesuai dengan zaman yang kita lalui. Itu sangat tidak sinkron atau mereka tidak membutuhkan itu lagi. Jadi kemampuan guru untuk mengajar sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya menggunakan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 ini. Berikutnya adalah kesiapan untuk masa depan. Ketika guru mengajar, harus bisa mengimplementasikan metode-metode ajar yang mengintegrasikan dengan teknologi misalnya. Di mana teknologi sekarang itu sangat mempermudah kita sebagai guru dan juga siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya setelah mempelajari dan sedang mempelajari modul ini, sebagai calon guru penggerak, saya akan melakukan terobosan baru atau aksi nyata yang sebelumnya ketika saya belum mengetahui atau belum mempelajari modul ini, saya masih menggunakan metode pengajaran paradigma lama. Sekarang saya akan menggunakan paradigma baru tentunya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Contoh sederhananya adalah saya akan mendesain
metode pembelajaran yang sangat interaktif dan menyenangkan dengan konsep student-centered learning. Berikutnya, mengimplementasikan pembelajaran abad 21 yang meliputi beberapa ciri khasnya atau karakteristiknya seperti problem solving atau pemecahan masalah, kreatif, berpikir analitis, kolaboratif, etika, akuntabilitas yang merupakan ciri khas dari pembelajaran abad 21 di zaman ini. Selanjutnya adalah mengenali karakter dan latar belakang murid atau background murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar murid. Nah, dari penjabaran saya tadi, sampailah kita ke bagian penutup atau intisari dari materi atau topik yang saya bahas kali ini, yakni kita harus menyadari bahwa setiap anak adalah bintang yang berkilau dengan potensinya sendiri. Tugas kita sebagai pendidik adalah membantu mereka menemukan cahayanya dan membimbing mereka untuk bersinar terang dalam kegelapan dunia. Kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran, tetapi juga tentang membentuk hati dan karakter mereka. Jadi quote of the day atau kutipan hari ini, saya mengambil satu kutipan ini, yakni if you change nothing, nothing will change. Yang artinya, jika kamu tidak merubah apa-apa, maka apapun nggak akan berubah. Demikian saja kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maju terus guru Indonesia, maju terus guru penggerak. Salam dan bahagia.